Shalom semuanya. Wah, gak kerasa ya kita udah masuk minggu keempat di bulan Juli. Wah, pasti adik-adik juga masih semangat ya untuk memuji Tuhannya. Nah, karena masih semangat, sebelumnya kita mau memulai sekolah minggu, ayo kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami ya Tuhan kesehatan dan kekuatan sehingga kami bisa berkumpul untuk memuji dan menyembah Engkau. Ya Tuhan, biar sebentar kami memulai sekolah minggu kami, biar Engkau yang pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ayo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersahati, kita mau berdoa. Nah, adik-adik di rumah boleh ikutin sikap doanya Kak Hana ya. Kita mau lipat tangannya, kita tutup matanya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami masih boleh bangun dalam keadaan yang sehat, kami masih diberikan nafas kehidupan, dan juga kami masih bisa bersama mendengarkan firman-Mu pada ibadah online hari ini. Engkau yang berkati kami, Engkau yang ajar kami, supaya lewat kebenaran firman yang akan kami dengarkan, kami boleh masuk lebih dalam lagi, supaya kami mengenal Engkau lebih lagi. Dan Engkau juga yang berkati untuk Kak Stevi yang akan membawakan firman Tuhan pada hari ini, supaya setiap firman yang ditaburkan itu boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah di dalam hati setiap kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dan setiap kita yang sudah siap untuk mendengarkan firman, dan juga siap untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, kita mau sama-sama katakan, amin. Nah adik-adik, karena kita udah siap buat sekolah minggu, berarti gak ada lagi dong yang main HP, mainannya, semuanya kita simpan dulu ya. Nah, judul firman Tuhan kita hari ini adalah masuk lebih dalam lagi. Yuk kita ulangi sama-sama. 1, 2, 3. Masuk lebih dalam lagi. Ya. Nah, udah ada teman kita nih yang siap buat bacain firman Tuhan. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, sebelumnya aku mau berbagi sedikit cerita nih. Jadi dulu waktu kakak masih kecil, sekitar umur 5 tahun, saudara kakak itu ada yang jatuh sakit. Wah, dia itu sakitnya sampai masuk ke rumah sakit. Akhirnya papahnya kakak itu
nyuruh kakak buat ikut jenguk saudara kakak yang lagi sakit ini. Nah adik-adik, sampai kakak di sana ada satpam yang jagain. Kata satpamnya itu, anak kecil nggak boleh masuk ke ruangan orang yang lagi sakit. Ya sampai di sana kakak sedih karena kakak nggak bisa jengukin saudara kakak. Nah ternyata kita itu nggak bisa sembarangan masuk ke sebuah ruangan. Misalnya seperti tadi, ruangan rumah sakit, orang yang lagi sakit kita mau jengukin dan terbatas. Nggak semua orang bisa masuk ke ruangan orang yang lagi sakit. Ini itu sama halnya seperti orang Yahudi pada zaman dulu yang menyembah di bait Allah. Jadi pada zaman dulu itu hanya imam-imam besar yang bisa masuk menyembah Tuhan, mengajukan permohonan kepada Tuhan di ruangan Maha Kudus. Terus gimana ya kak umat Tuhan lainnya yang mau mengajukan permohonan, yang mau berdoa sama Tuhan, yang mau datang sama Tuhan? Ternyata mereka itu hanya bisa menitipkan permohonannya kepada imam-imam besar. Nanti imam-imam besar ini yang akan menyampaikan permohonannya dan masuk ke ruang Maha Kudus kepada Tuhan. Adik-adik, bayangkan ya saat dulu kita mau berdoa, kita mau datang sama Tuhan, ternyata terbatas banget. Kita harus datang sama Tuhan dan kita harus menitipkannya kepada imam-imam besar. Untuk makan itu, sekarang kita sangat bersyukur ya, kita bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan, bisa berdoa sama Tuhan kapanpun dan dimanapun. Nah adik-adik, tadi pesan Tuhannya itu dari Ibrani 4 ayat 16 yang berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta karunia. Nah penulis Ibrani ini mau untuk mengajak kita, setiap kita orang percaya, untuk datang pada Tuhan tanpa rasa takut dan ragu. Tuhan itu mau kita datang sama Tuhan, Tuhan itu mau kita memuji dan menyembah Tuhan. Ingat ya adik-adik, karya penebusan Kristus di kayu salib. Tuhan Yesus itu mau mati di kayu salib untuk kita. Akhirnya Tuhan Yesus itu mati di kayu salib dan memberikan kita kebebasan untuk bisa berbicara langsung dengan Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa memuji Tuhan dimanapun. Sebelum tidur kita berdoa, sebelum makan kita bisa berdoa, bangun tidur pun kita bisa berdoa. Pokoknya Tuhan Yesus itu sudah memberi kita kebebasan sehingga kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Nah adik-adik, karena Tuhan sudah memberi kita kebebasan, Tuhan itu sudah memberi kita sangat bebas buat berbicara sama Tuhan. Maka dari itu Tuhan memberikan kesempatan buat kita dan kita harus anggap ini sesuatu yang berharga. Kenapa sih kita harus anggap berharga? Karena kalau kita menganggap kesempatan ini menjadi kesempatan yang sangat berharga, maka kita akan terus-menerus memiliki hati yang ingin terus-menerus untuk datang pada Tuhan. Nah adik-adik, kalau begitu, ayo kita menjadikan suatu kesempatan ini menjadi kesempatan yang sangat berharga sehingga kita mau terus datang sama Tuhan. Pesan Tuhan yang berkaitan dengan ini adalah yang ke-1, mendekat tanpa rasa takut dan ragu. Mendekat tanpa rasa takut dan ragu. Maksudnya gimana sih kak? Maksudnya itu kita jangan takut buat datang sama Tuhan. Kita jangan takut, aduh Tuhan, aku itu masih kecil, kulit aku itu hitam, rambut aku itu ikal, kira-kira Tuhan mau dengerin aku nggak ya? Aduh Tuhan, aku ini bukan artis, aku ini hanya orang sederhana, hanya orang biasa, Tuhan mau dengar doaku nggak ya? Adik-adik, ingat ya, Tuhan Yesus itu sayang sama kita semua. Tuhan Yesus itu mendengarkan dan membuka tangan bagi kita yang mau berdoa dengan sungguh-sungguh sama Tuhan. Jadi, kita nggak boleh takut buat datang sama Tuhan. Tadi juga pesan Tuhannya dikatakan kita jangan ragu. Kita jangan ragu untuk berdoa sama Tuhan. Ketika kita meminta sesuatu, apa yang kita butuhkan, Tuhan sanggup menyediakan dan mencukupkan. Tuhan akan menyediakan dan mencukupkan. Dan poin yang kedua, mendekat dengan tulus tanpa agenda tersembunyi. Artinya gimana sih kak? Artinya itu kita harus datang sama Tuhan karena kita benar-benar rindu banget sama Tuhan. Kita mau ketemu Tuhan, kita itu mau memuji Tuhan karena kita memiliki hati yang sungguh-sungguh. Nah adik-adik, misalnya itu seperti ini, kita datang sungguh-sungguh agar tidak mendapat pujian dari orang. Misalnya kita rajin ke gereja nih, kita rajin sekolah minggu, kita rajin memuji Tuhan, tapi jangan, wah ada
anak ini ternyata rajin sekolah minggu ya, dapat pujian dari orang. Nah, nggak boleh memandang seperti itu. Kita harus benar-benar tulus dan sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Misal juga seperti kita PR sekolah minggu nih, kan kita merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, ayo kita memiliki hati yang benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita memiliki hati yang mau mengenal Tuhan dengan sangat sungguh-sungguh, bukan karena ingin mendapat pujian dari orang lain. Oke, amin buat firman Tuhan hari ini. Sekarang kita mau berdoa syafaat ya. Buat kalian jangan kemana-mana dulu, karena habis doa syafaat kita ada activities. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin berdoa buat persembahan. Tuhan berkati orang yang sudah memberi maupun yang belum. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Datuk, terima kasih buat orang tua kami. Kasih datang pelayanan kerjaan semuanya baik. Terima kasih. Mohon Datuk. Amin. Ya Tuhan, Bapa Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami, dan berkati juga negara kami yang lagi diserang COVID-19 ini. Berkati juga keluarga kami dan keluarga jemaat LDMB Pasteur. Berkati juga para tim medis yang sedang menjalani tugasnya. Berkati juga para tim medis, berikan kekuatan dan kesehatan. Dalam nama Tuhan bisa mengucap syukur. Haleluya. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu telah memberkati kami hari ini. Tuhan, berkatilah negara kami agar terhindar dari virus corona. Tuhan, berkatilah juga Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, dan setiap jajarannya agar bisa memimpin negara kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk ibadah pada hari ini Tuhan. Berkati juga Kak Stevi yang telah membawakan firman-Mu, dan berkati setiap kami ya Tuhan, supaya kami bukan cuma dengar firman hari ini, tapi kami juga mau melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, karena firman Tuhannya tentang masuk lebih dalam lagi, sekarang kita mau membuat sebuah kartu. Kartunya saat dibuka merupakan sifat-sifat yang disukai oleh Allah. Rajin membaca Alkitab, saling mengasihi, dan taat pada orang tua, juga rajin berdoa dan datang kepada Tuhan. Karena kita mau mengenal Tuhan lebih dalam, yuk kita buat. Untuk membuatnya, kita membutuhkan 2 lembar kertas. Aku di sini pakai kertas jilid, tapi kalau kalian nggak ada kertasnya, boleh pakai kertas HVS. Terus ada alat tulis, lem, dan gunting. Pertama-tama kita ambil kertas. Nah, pertama-tama itu kita harus gambar hatinya dulu. Kita buat 4 buah hati ya. Di sini aku udah punya 1 gambar hati. Kan bentuk hatinya itu harus sama, jadi kita gambar 1 hati, habis digambar kita gunting dan kita jiplak. Sudah digambar, waktunya kita gunting ya. Setelah kita potong menjadi 4, kita tulis ya sifat-sifat yang Tuhan sukai. Kita tulis, kita lipat menjadi 2 bagian ya. Sekarang siapkan 1 kertas lainnya, lalu kita gunting untuk bagian luarnya. Ukurannya bebas ya adik-adik. Saat sudah dipotong, kita lipat bagi 2 ya. Nah, habis itu kita siapkan lem. Dan hati yang tadi sudah kita buat. Lalu kita tempelkan dengan lem bagian kanan hati belakangnya dengan bagian belakang hati yang kiri.
dan begitu seterusnya. Nah, nanti jadinya seperti ini ya adik-adik. Lalu kita tempel di tengah-tengah garis yang tadi udah dilipat, di sininya ya, di pas tengah-tengah garis itu juga. Kita lem dulu. Nah, jadi deh kartunya. Yuk, sama-sama kita belajar untuk mengikuti apa yang menjadi kesukaannya Tuhan. Selamat berhari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.